Malam harinya terlihat Pak Baik yang sedang berada di kantor serikat White Tiger. Karena sudah menyerah untuk merekrut Jinwo, Pak Baik berencana untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi dengannya. Namun betapa terkejutnya dia begitu melihat Sung Jiwo tidak ada di dalam daftar hunter yang akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Di waktu yang sama, Riji Goto sedang teleponan dengan wakil ketua serikat Rose Road yang ditinggal di Jepang untuk memberitahunya kalau di Korea ternyata ada hunter yang sangat kuat. Dan keduanya juga langsung syok begitu mengetahui tidak ada nama Sung Jiwo dalam list hunter yang Pak Go kirimkan. Hunter Renges Korea yang telah dikonfirmasi akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju hanyalah Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yeon-ho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Myung-gu. Sementara itu di Pulau Jejunya sendiri, para monster semut mulai memakan sesama mereka sendiri karena kurangnya sumber daya makanan. Untuk itu sang Ratu Semut ingin melahirkan seekor monster semut terkuat yang nantinya akan memimpin pasukannya untuk keluar dari Pulau Jeju. Demi mewujudkan ambisinya itu, sang Ratu mengorbankan semut-semut yang lain untuk dimakan oleh monster semut bersayap yang baru menetas itu. Jinwoo bersama adik dan ibunya akhirnya pulang ke apartemennya. Karena Jin Ah ternyata malas bersih-bersih rumah saat Jinwoo sedang sibuk di Diamond Castle, kondisi apartemen mereka kini tampak seperti kapal pecah. Dan di saat mereka bersih-bersih inilah, akhirnya diketahui alasan Jinwoo tetap tinggal di apartemen tersebut meski kini uangnya sudah banyak, adalah karena ibunya masih terus menunggu kepulangan ayahnya Jinwoo. Dan alasan Jinwoo sendiri tidak ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju adalah karena menurutnya ibunya jauh lebih membutuhkannya daripada misi tersebut. Di waktu yang sama, mereka yang akan melakukan penyerbuan terlihat sedang melakukan rapat untuk membahas tentang evolusi para monster semut. Dari yang semula hanya seekor monster semut, kini sudah berevolusi menjadi monster semut bersayap semi-humanoid. Dan gara-gara tidak ikut dalam misi ke Pulau Jeju, nama Jinwoo pun jadi bahan bulian para netizen di sosial media. Meski Jinwoo terkesan cuek dengan komentar mereka, tetapi dia justru khawatir komentar buruk itu akan lebih berdampak kepada Jin Ah. Saat itulah, Jinho tiba-tiba menelponnya dan mengajaknya bertemu untuk melihat-lihat gedung yang akan mereka jadikan sebagai kantor serikat. Karena berencana membuat sebuah serikat, Jinho pikir hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan sebuah kantor yang layak. Dan kebetulan, Jinho menemukannya di lokasi yang tidak jauh dari apartemen tempat tinggal Jinwoo. Di saat itulah, Jinho memberitahu Jinwoo kalau ada orang asing yang mencarinya. Sambil menyerahkan kartu nama tersebut kepada Jinwoo, Jinho berkata, si orang asing ini hanya akan berada di Korea selama beberapa hari saja. Namun saat Jinwoo akan menerimanya, sesuatu yang sepertinya buruk terjadi di lingkungan apartemennya. Dan dalam sekejap mata, Jinwoo langsung bertukar tempat dengan pasukan bayangannya yang ada di lokasi. Dan tanpa perlu bersusah payah, Jinwoo berhasil mengatasinya dengan baik. Keesokan harinya, misi penyerbuan ke Pulau Jeju akhirnya dimulai. Helikopter yang membawa para hunter terlihat sudah hampir sampai di lokasi. Sementara itu terlihat Goto Ryuji yang masih merenung. Ia mengingat kembali momen saat bertarung melawan Jinwoo. Ternyata, yang membuat Goto Ryuji bercucuran keringat dingin dilatih tanding dengan Jinwoo sebelumnya adalah karena dia merasakan sensasi seperti pasti akan mati di tangan Sung Jiwo. Kapal-kapal tempur dari berbagai negara yang berbatasan laut dengan Korea telah dikerahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dari penyerbuan ke Pulau Jeju. Di samping itu, para hunter dari berbagai serikat yang diminta oleh asosiasi juga sudah bersiap dan bergerak ke wilayah selatan Korea. Tujuannya hanya satu, yaitu jika misi penyerbuan sukses, mereka tidak ingin membiarkan satu semut pun berhasil lolos dan membuat masalah di pulau utama Korea. Setiap tim pasukan yang berjaga terdiri dari seorang hunter rank B yang memimpin 3 hunter rank C dan 10 hunter rank D. Bahkan terlihat beberapa hunter yang sudah pensiun, serta mereka yang sudah mengalami kebangkitan kekuatan tapi memilih untuk tidak menjadi seorang hunter, juga ikut serta dalam misi tersebut. Total secara keseluruhannya ada ribuan orang. Itu adalah 1/10 dari semua orang yang sudah dibangkitkan kekuatannya di Korea. Dan ternyata, penyerbuan ke Pulau Jeju kali ini akan disiarkan secara live di TV dari lokasi kejadian, di mana seorang kameramen telah ditugaskan oleh asosiasi hunter untuk bergabung dengan para hunter ex Korea di dalam helikopter yang sedang menuju ke lokasi. Di dalam helikopter, seorang kameramen spesialis dalam dokumentasi hunter mengatakan dalam siaran ini akan ada delay selama 10 detik dari yang akan disiarkan di TV. Sehingga jika ada yang perlu disensor, tim editing bisa memotongnya dalam masa delay tersebut. Pak Baik pun merasa tidak paham dengan keputusan Pak Go yang mengirim seorang kameramen bersama mereka, karena itu adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi si kameramen kemudian berkata, meski dirinya hanya seorang kameramen, tetapi sebenarnya dia juga punya lisensi sebagai seorang hunter rank A. Dari sinilah akhirnya diketahui kalau ternyata tidak semua orang yang mengalami awakening memilih profesi sebagai seorang hunter. Dan meski sudah beberapa kali mendokumentasikan misi berbahaya di dalam dungeon, tetapi si kameramen mengaku kalau misi kali ini tekanannya sangat jauh berbeda dari dungeon biasanya. Untuk menenangkan si kameramen yang gemetaran, Master Ma kemudian bilang, alasan Pak Go mengirimnya ke dalam misi ini tentu karena beliau sangat yakin
yakin misi kali ini pasti akan berjalan lancar. Meski Master Ma terlihat sangat optimis, tetapi Pak Baik justru berpikir sebaliknya. Karena jika misi kali ini gagal lagi, bisa sekaligus menjadi akhir dari Korea itu sendiri. Pak Baik cukup kaget karena Hunter Min Byung-gu yang sudah pensiun ternyata ikut juga dalam misi kali ini. Padahal sebelumnya, dia bilang tidak mau ikut apapun yang terjadi. Namun dengan santuinya, Hunter Min berkata, kalau dia tidak ikut dalam misi, bisa-bisa Pak Baik bakalan jadi yang pertama mati. Di tempat lain, Ryuji Goto dan para hunter rank S dari Jepang yang terbagi menjadi 4 tim sudah mulai beraksi di daratan Pulau Jeju. Karena terpancing oleh aura kekuatan mereka, para semut langsung berterbangan keluar dari sarang menuju ke sumbernya. Beberapa semut yang mengarah ke helikopter kemudian dibakar habis oleh Choi Jong-in. Menurut Hunter Choi, setiap monster semut mungkin kini telah berevolusi menjadi sekuat hunter rank A. Lalu setelah itu, Hunter Choi melompat terjun dari helikopter. Dan begitu sampai di daratan, dia langsung membakar habis setiap semut yang ada di sekitarnya. Oleh karena para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian para semut sekitar 1 jam saja, mereka harus bisa menghabisi sang ratu dalam rentan waktu tersebut. Para hunter rank S dan si kameramen kemudian melompat terjun dari helikopter dan siap untuk menjalankan misi. Begitu para semut terpancing, gelombang pengganggu juga langsung diaktifkan dari kapal induk Jepang, sehingga selama 1 jam ke depan mereka seharusnya tidak bisa mendengar sinyal perintah dari sang ratu. Di waktu yang sama, tim hunter dari Jepang terlihat masih belum mendapatkan masalah. Bahkan mereka masih bisa bergurau kalau semua semut mungkin akan habis di tangan mereka, bahkan sebelum para hunter dari Korea berhasil menghabisi sang ratu. Para hunter dari Korea sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke dalam sarang, dan Choi Jong-in telah selesai memasang jaring di bagian atap sebagai penghalang agar para semut yang setara hunter yang ke bawah tidak bisa masuk. Lalu dengan menggunakan sihir bola apinya, Hunter Choi akhirnya berhasil menemukan lorong yang menuju ke sarang sang ratu. Di tempat lain, terlihat Jinwoo yang baru selesai menjalankan quest harian. Dia terlihat kaget saat mendapati taman yang biasanya ramai dikunjungi orang terlihat sangat sepi. Namun Jinwoo merasa tidak ada gunanya juga untuk ikut menonton aksi para hunter dari TV, karena menurutnya, dengan kekuatan mereka saat ini, seharusnya misi penyerbuan bisa berhasil dengan mudah, selama tidak ada sesuatu hal yang ganjil terjadi. Karena bisa mengatasi semut-semut penjaga dengan mudah, Hunter Min jadi mempertanyakan apakah sang ratu semut masih ada di dalam sarang atau tidak. Karena sepengetahuannya, banyak kasus di mana raja akan kabur meninggalkan rakyatnya demi bisa menyelamatkan diri. Tapi benar kata Pak Baik, mereka itu cuma semut. Mereka tidak paham hal yang seperti itu. Dan akhirnya para hunter sampai di sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali telur semut yang siap menetas. Dari semua telur itu, ada satu telur yang ukurannya paling besar yang terlihat sudah menetas. Di waktu yang sama, Kenzo Tanaka dari tim C Jepang akhirnya kembali menemui Shimizu dan Tatsumaki dalam kondisi yang berantakan. Menurut Kenzo, semut itu sepertinya bisa menyusun strategi untuk menyerang karena mereka menyerangnya dengan berbagai formasi yang berbeda. Meski berhasil menghabisi 30 monster semut, bahu dan pinggulnya sedikit terluka. Makanya dia meminta Shimizu untuk segera menyembuhkannya. Namun beberapa detik setelah mereka bercanda, Shimizu tiba-tiba sudah meninggoy. Begitu juga dengan Kenzo dan Tatsumi, yang mana kepala mereka bertiga dipisahkan dari tubuhnya oleh sosok makhluk yang misterius. Kerjasama apik antara Master Ma dan Hunter Cha berhasil mengalahkan seekor monster semut penjaga ratu yang cukup merepotkan. Selain karena kulit mereka yang sangat keras menurut Hunter Cha, para semut itu juga masih bisa hidup selama 10 menit meskipun kepalanya sudah dihancurkan. Sehingga Hunter Min mengingatkan para hunter yang lain agar jangan lupa memotong kaki dan tangan para monster semut itu. Dan berdasarkan dari pengamatan Pak Baik, para semut penjaga yang sudah mereka kalahkan itu sepertinya hanyalah semut penjaga generasi pertama. Sedangkan semut penjaga generasi kedua dan di atasnya sepertinya akan lebih merepotkan daripada mereka. Mendengar hal itu, Hunter Min langsung berinisiatif untuk memberikan buff kepada rekan-rekannya. Dengan buff yang dia berikan, Hunter Cha dan yang lainnya akan bisa mengalahkan para monster semut itu meskipun masing-masing dari mereka harus bertarung melawan 10 monster sekaligus. Dan meski dirinya adalah seorang healer, tetapi sebenarnya Hunter Min punya kekuatan tempur setara dengan hunter rank A. Sehingga jika ada semut yang masih belum mati sempurna, dia masih bisa membantu untuk menghabisinya. Namun sebagai rekan tim yang baik, Pak Baik tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah komunikasi dengan tim C tiba-tiba terputus, Ipei Izawa dan Kei ditugaskan untuk mengecek kondisi mereka di lokasi. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat rekan-rekannya sudah tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kei yang memiliki hidung sangat sensitif kemudian langsung muntah-muntah karena mencium aroma yang sangat busuk sekali yang asalnya dari dalam hutan. Lalu dengan sihir esnya, dia mencoba untuk menyerang sosok misterius tersebut. Namun naasnya, Kei malah berakhir seperti rekan-rekannya di tim C. Di dalam sarang semut, meski butuh waktu yang sedikit lebih lama, sekelompok semut penjaga akhirnya berhasil dihabisi. Berkat buff yang Hunter Min berikan, Hunter Cha jadi bisa menghabisi semut 2 kali lipat lebih banyak dari Pak Baik. Setelah itu, Hunter Cha mencium aroma busuk yang dia yakin berasal dari sang ratu. Lalu dengan menggunakan mata hewan buasnya, Pak Baik mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut Pak Baik, posisi sang ratu dilindungi oleh 8 semut penjaga yang kekuatannya setara dengan Hunter Rank S. Maka dari itu, semuanya berniat untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk yang satu ini. Termasuk Pak Baik yang sudah tidak ragu lagi untuk bertransformasi ke wujud monster hewan buasnya secara penuh.
Setelah menyerahkan urusan para semut kepada Hunter Cha dan yang lainnya, Master Ma pergi sendirian untuk menahan sang ratu. Karena pertarungan sudah memasuki klimaks, jumlah penonton live di TV naik hingga 80%. Namun saat si kameramen akan merekam dari jarak yang lebih dekat seperti instruksi produsernya, Hunter Min langsung mencegahnya. Menyadari kekuatan Hunter Min lebih kuat dari dirinya, si kameramen akhirnya membatalkan niatnya itu. Dan semua orang yang menonton siaran tersebut terlihat mulai optimis kalau misi kali ini pasti akan berhasil. Setelah dikonfirmasi kalau semut penjaga sang ratu telah berhasil dikalahkan, kini para hunter tinggal bekerja sama untuk menghabisi sang ratu. Namun sesaat sebelum tewas, sang ratu semut mengeluarkan semacam teriakan panggilan yang membuat sinyal pengganggu dari Asosiasi Hunter Jepang langsung terputus. Akibatnya, para semut mulai bergerak kembali menuju sarang di mana sang ratu mereka berada saat ini. Lalu sesaat setelah Hunter Cha berhasil menghabisi sang ratu, Hunter Choi merasakan jaring apinya sudah rusak dan sesosok monster semut yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di sana. Kemunculan seekor monster semut humanoid di tempat sang ratu membuat semua hunter es Korea merasa terintimidasi. Setelah memastikan kalau sang ratu benar-benar tewas, si monster semut langsung mengeluarkan aura kemarahannya. Dan Hunter Cha yang sudah kelelahan, tulang-tulangnya langsung dibikin hancur dengan satu pukulan mautnya. Setelah itu Master Ma yang masih terlihat shock langsung diamputasi tangan dan kakinya. Lalu Pak Baik dan Hunter Choi menjadi korban berikutnya. Hunter Lim juga langsung disikat habis setelah panas sihirnya gagal mengenai si monster. Namun berkat kemampuan healing dari Hunter Min, Hunter Ma bisa pulih kembali untuk bertarung melawan si semut. Hunter Min sendiri merasa posisinya sudah aman karena dia menggunakan skill kamuflase. Meski dirinya tidak bisa bergerak lagi setelah menggunakan skill tersebut, tetapi selama para hunter masih berada di dalam jangkauannya, dia akan bisa menyembuhkan mereka kembali. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Meski skill kamuflasenya masih aktif, si monster semut ternyata tetap bisa mendeteksi keberadaannya. Dan begitu lokasinya terdeteksi, tanpa ampun si monster semut langsung melubangi tubuh Hunter Min dengan satu tangannya.